Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosida Alfitoibah dari Prodi Ekonomi Syariah Reguler A. Di sini saya akan menyampaikan video yang bertema Problematika Pendidikan Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Video ini saya buat guna menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Salati Asma-Sana selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang terhormat pula teman-teman sekalian yang sedang menonton video saya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan serta hidayat kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan UAS Bahasa Indonesia dengan tepat waktu. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, seperti halnya kita ketahui bahwa Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara kita tercinta, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga diresmikan setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada UUD 1945 menerangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sangatlah kuat. Pasal 36 berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Penjabaran pasal ini secara luas dapat diartikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia menjadi kewajiban dalam setiap urusan ketatanegaraan dan urusan tata pemerintah. Konsekuensinya, usaha pelestariannya, pembinaan, dan pengembangan bahasa Indonesia menjadi kewajiban untuk setiap warga negara. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara baik dan benar sudah menjadi prioritas sehingga peningkatan, mengembangkan, dan pelestarian bahasa Indonesia sudah mencakupi semua lembaga pendidikan dan menjangkau masyarakat luas. Nah, hadirin, pentingnya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara baik dan benar sudah diajarkan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Oleh karenanya, mata pelajaran bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran pokok yang wajib diikuti dan dimasukkan ke dalam syarat kelulusan untuk di setiap jenjang pendidikan. Di perguruan tinggi, berbagai mata kuliah diajarkan, salah satunya adalah pendidikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas bangsa kita. Karena itu, mata pelajaran bahasa Indonesia atau mata kuliah bahasa Indonesia memiliki posisi penting dalam perkuliahan. Nah, hadirin, dalam dunia perkuliahan ini, bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi akademik. Dan sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar ini digunakan guna menyampaikan suatu pemikiran atau gagasan dan juga akan digunakan untuk pembuatan karya tulis ilmiah. Nah, untuk dapat membuat karya tulis ilmiah yang baik dan benar, tentunya kita harus paham terlebih dahulu mengenai bahasa Indonesia. Pentingnya belajar bahasa Indonesia di bangku perkuliahan itu supaya kita dapat lebih mendalami kemampuan berbahasa Indonesia. Karena sepertinya kemampuan sebagian besar mahasiswa termasuk saya dalam berbahasa Indonesia ini masih kurang. Contoh kecilnya ketika kita sedang berkomunikasi. Terkadang mahasiswa masih kebingungan ketika diminta berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Mungkin karena kurang terbiasa menggunakan bahasa formal, kurang paham mengenai kosakata-kosakata formal, atau mungkin tidak tahu sama sekali. Jadi, itulah pentingnya mahasiswa untuk belajar pendidikan bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, problematika terkait dengan pendidikan bahasa Indonesia di perguruan tinggi, mahasiswa merasa kurang bergairah karena mereka merasa sudah bisa. Dan pembelajaran bahasa Indonesia dianggap kurang elit dibandingkan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Pembelajaran bahasa Indonesia dianggap asing oleh penuturnya sendiri. Nah, lalu dosen pada umumnya membagi mata kuliah Indonesia ke dalam dua metode perkuliahan. Metode yang pertama adalah pemberian materi mengenai aspek-aspek kebahasaan. Pemberian materi seperti ini dianggap mahasiswa membosankan karena hal-hal seperti itu sudah mereka dapatkan di bangku SMA. Lalu, metode kedua diberikan
materi mengenai keilmuan yang dititik beratkan pada pembuatan karya tulis ilmiah. Teknik yang digunakan dalam pendidikan menulis karya ilmiah pada umumnya menggunakan teknik penulisan karya ilmiah secara teoritis. Perkuliahan diberikan dengan metode ceramah. Dosen lebih banyak berperan sebagai pemberi materi, sedangkan mahasiswa sebagai penerima materi yang kurang berinteraksi dengan teman sejawatnya mengenai materi perkuliahan. Nah, hadirin sekalian, itu tadi problematika pendidikan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Lalu apa sih solusinya? Solusi mengatasi permasalahan pendidikan bahasa Indonesia di perguruan tinggi adalah perlu adanya perubahan pola pikir atau mindset bahwa pendidikan karakter bukanlah sekedar pengetahuan seperti mata kuliah yang lain. Lalu ada juga nih alternatif untuk mengatasi kekurang minatan mahasiswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, yakni dengan melibatkan teknologi seperti Android dan internet. Nah, hadirin sekalian, selain solusi yang tadi, ada juga loh solusi agar belajar pendidikan bahasa Indonesia menjadi lebih asik dan menyenangkan, yakni dengan mengakrabkan diri dengan bahasa Indonesia yang baku, aktif berlatih, dan menjaga kualitas belajar. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai mahasiswa perlu sadar bahwa pendidikan bahasa Indonesia ini sangat penting untuk proses pembelajaran. Salah satunya adalah untuk bekal kita membuat karya tulis ilmiah. Kita juga harus bertutur kata dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena setiap ucapan dan perkataan yang kita keluarkan dari mulut itu mencerminkan sikap kita. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.